Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Seperti biasa, Dapur Mama Yu mau berbagi resep ide jualan yang ada di bakulan aku. Dan kali ini Mama Yu lagi ada orderan dadar gulung isi unti kelapa. Rasanya enak banget, cara bikinnya gampang, cocok banget untuk ide jualan ataupun sajian berbagai macam acara. Pokoknya kalian harus coba di rumah ya. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan 450 gram gula merah yang sudah saya masukkan ke dalam panci. Kita buat untuk unti kelapanya terlebih dahulu ya. Kemudian tambahkan 9 sendok makan gula pasir, 6 lembar daun pandan, 1,5 sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan juga 300 ml air. Dan lanjut kita hidupkan api kompornya. Semua bahan ini akan kita masak sambil terus diaduk-aduk ya, supaya lebih mudah larut atau lebih cepat larut untuk gulanya. Kita masak sampai semuanya larut dan mendidih seperti ini. Kalau sudah benar-benar mendidih, ini sudah cukup ya, matikan api kompornya. Aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya agak berkurang. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan 1050 gram kelapa parut. Ini saya dapat dari 2,5 butir kelapa ukuran sedang ya. Dan ini akan saya sangrai kurang lebih selama 5 menit supaya kandungan airnya agak berkurang. Selanjutnya kalau sudah kita sangrai sekitar 5 menit, lanjut kita masukkan larutan gula yang sudah kita masak di awal tadi. Dan di sini saya memasukkan dengan cara disaring ya, supaya tidak ada kotoran yang ikut dengan larutan gulanya seperti ini. Dan untuk daun pandannya kita masukkan juga ke dalam kelapa parutnya, supaya nanti hasilnya itu wangi ya teman-teman. Lanjut kita masak sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kita masak sampai tercampur rata dan sampai kandungan airnya itu berkurang atau kandungan airnya sedikit seperti ini ya. Ini bertujuan supaya nanti dadar gulungnya itu tidak mudah basi. Ini sudah cukup, kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat kulit dadar gulungnya. Siapkan 750 gram tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan juga 1,5 sendok teh garam. Berikutnya kita tambahkan 3 butir telur. Saya pakai telur ukuran sedang. Lanjut kita tambahkan 3 bungkus santan instan 65 ml atau bisa juga pakai yang kemasan 200 ml itu kan ada ya. Boleh juga pakai itu. Nah, tapi di sini saya pakai 3 bungkus saja karena saya punya stoknya di rumah yang bungkus 65 ml ini. Tapi nggak apa-apa, sama aja ya. Dan selanjutnya kita tambahkan 1800 ml air. Tapi di sini kita masukkan dengan cara bertahap ya, secara bertahap sambil terus diaduk-aduk. Untuk banyaknya air ini hanya kira-kira ya, disesuaikan dengan kelembapan tepung yang kita gunakan, karena biasanya setiap tepung itu memiliki kelembapan yang berbeda-beda. Jadi untuk takaran airnya ini bisa kurang, bisa lebih dari takaran yang sudah saya berikan tadi. Pokoknya disesuaikan saja dengan kelembapan tepung yang kalian pakai. Kemudian lanjut kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini dia sudah tercampur rata ya. Langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan 6 sendok makan minyak goreng. Dan lanjut kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Dan ini adonannya sudah halus dan licin seperti ini. Selanjutnya, supaya warnanya lebih cantik, di sini saya akan menambahkan pasta pandan secukupnya.
Nah, di sini saya memasukkannya kira-kira aja ya. Kemudian supaya warnanya lebih cantik, tambahkan juga pewarna makanan hijau muda secukupnya. Lanjut aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Supaya lebih halus dan tidak ada yang menggumpal, di sini saya akan mengaduknya dengan mixer. Tapi kalau kalian nggak ada mixer juga nggak diaduk pakai mixer juga nggak apa-apa ya teman-teman. Pakai whisker yang tadi juga nggak apa-apa, tapi kalian harus menyaringnya ya supaya lebih halus. Tapi di sini saya pakai mixer supaya benar-benar halus. Nah, halus dan licin, ini tidak ada yang menggumpal untuk bahan-bahannya. Dan siap untuk kita cetak. Di sini saya sudah menyiapkan teflon berukuran 22 cm. Siapkan juga sendok sayur dan juga piring untuk tempat kulit dadar gulungnya nanti. Dan kita tunggu sampai benar-benar panas untuk teflonnya. Untuk apinya api sedang, cenderung kecil aja atau pokoknya api sedang gitu ya teman-teman. Dan kita tunggu sampai panas baru kita tuang. Di sini saya menuangnya sekitar 1,5 sendok sayur ya, karena ini sendok sayur yang saya pakai itu agak kecil, jadi 1 sendok sayur lebih. Kita tunggu sampai bagian tepi-tepinya itu mengering atau mengelupas ya. Nah, ini bagian tepinya udah mengering. Kemudian bisa kita angkat. Gampang banget ya, ini tuh nggak lengket sama sekali. Dan ini hasilnya juga cantik berpori. Ini berhasil ya untuk dadar gulungnya, karena yang cantik itu pasti berpori seperti ini. Dan lanjutkan lagi, kita cetak semua adonannya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, kulit dadar gulungnya sebagian sudah saya cetak dan sebagiannya lagi sambil saya cetak juga di atas kompor ya teman-teman. Jadi di sini saya sambil nyetak juga sambil menggulung ya teman-teman supaya lebih cepat selesai. Karena kalau cuma nunggu di depan kompor sambil nungguin kulit dadar gulungnya itu bakalan nyita waktu banget. Jadi kita harus pinter-pinter sambilan ya teman-teman, pegang sana sini kalau orderannya banyak. Dan kita ambil 1 lembar kulit dadar gulungnya, kita beri isian unti kelapa kurang lebih 1,5 atau 1 sendok makan unti kelapanya, kemudian gulung seperti ini, cantik banget. Dan saya contohkan 1 kali lagi ya. Ambil 1 lembar kulit dadar gulungnya, kemudian kita isi dengan unti kelapa secukupnya. Di sini saya memasukkan sekitar 1 sendok makan lebih sedikit ya teman-teman. Kemudian kita gulung bagian bawahnya, kemudian bagian tepi-tepinya seperti ini. Lanjut kita gulung. Jadi untuk bagian yang berpori kita letakkan di bagian luarnya ya. Nah, ini dia, cantik banget. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia, saya sudah selesai untuk membentuk semua dadar gulungnya dan ini sudah saya kemas pakai plastik OPP berukuran 8 x 18 cm. Ini tuh cantik banget ya teman-teman, cocok banget untuk isian snack box ataupun sajian berbagai macam acara. Untuk ide jualan ini juga mantep banget. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.